PPN 12% ini sangat tidak bijak ya Bang ya. Apalagi kalau tadi kita lihat juga kan memang ini yang paling terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah gitu. Ini menjadi kado terburuk memang untuk masyarakat Indonesia ya. Kita tahu bahwa ekonomi kita ini lagi sedang sulit-sulitnya, apalagi kita sebelumnya terdampak pandemi Covid. Ini ada kegelisahan di masyarakat karena ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah karena dampaknya itu menyentuh langsung ke masyarakat. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Nurjana. Saya Ricky Marley. Saya Adi Sunaryo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenaikan PPN yang kian mencekik masyarakat. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. PPN naik, rakyat kian tercekik. Pemerintah memberlakukan penaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kebijakan yang akan menjadi kado buruk bagi masyarakat. Rencana penaikan PPN sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP Pasal 7 Ayat 1. Bilet itu menyebutkan PPN naik mulai 11% pada April 2022, naik menjadi 12% pada Januari 2025. Rencana pemerintah menaikkan PPN menuai beragam penolakan. Sah-sah saja penaikan jika kondisi ekonomi baik-baik saja. Sebaliknya, jika ekonomi yang tengah tertekan seperti saat ini, keputusan itu justru akan kian menambah penderitaan masyarakat. Banyak alasan menunda penaikan PPN tersebut. Kondisi ekonomi nasional dan global pun sangat berbeda. Pertimbangan utama penundaan penaikan guna menjaga daya beli masyarakat. Penaikan PPN berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Masyarakat tentu menjadi pihak yang paling terbebani dengan kenaikan harga-harga tersebut. Daya beli masyarakat saat ini belum pulih benar dari hantaman pandemi COVID-19. Tak ayal, penaikan tarif pajak menjadi 12% pada 2025 menjadi momok baru bagi masyarakat. Penolakan terhadap rencana penaikan PPN ditambah kondisi ekonomi saat ini, penundaan seharusnya menjadi opsi terbaik. Jika melihat nominal memang penaikannya hanya naik 1%. Jangan lupa, penaikan itu terjadi di tengah pendapatan masyarakat menengah, bawah, cenderung tetap yang tentunya berimbas pada menurunnya daya beli. Pemerintah memang bakal mengguyur bantuan sosial dalam menjaga daya beli masyarakat dan menanggung pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Selain itu, juga menyiapkan memberikan insentif khususnya industri padat karya. Namun itu hitung-hitungan versi pemerintah. Masyarakat juga memiliki hitung-hitungan sendiri, apalagi jika pendapatan tahun depan tidak ada perubahan dengan kenaikan berbagai barang dan jasa, tentunya penaikan itu akan kian mencekik leher mereka. Belum lagi, pemerintah berencana membuat program tax amnesty, program yang memantik kemarahan masyarakat luas, terutama kelas menengah ke bawah. Pengampunan terhadap para pengemplang pajak mencederai keadilan, kebijakan yang mengganggu prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat. Penaikan pajak memang menjadi cara paling praktis menutupi defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. Namun, alih-alih menambah kas negara sebagai tujuan awal, justru dikhawatirkan kebijakan kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mesti mau mendengarkan pendapat dan saran para ahli dan suara masyarakat. Jangan lagi alergi dan apatis terhadap apa yang masyarakat inginkan. Kebijakan yang dikeluarkan negara pasti adil bagi semua warga. Jangan hanya untuk kepentingan segelintir pihak saja. Menaikkan PPN menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencari celah pendapatan negara. Bukan hanya menambah beban masyarakat, terutama golongan bawah dan berpendapatan rendah. Menaikkan pajak mestinya jadi solusi akhir. Ketika pemerintah sudah tak mampu lagi mencari dari sumber lain, masih banyak strategi lain yang bisa dipilih daripada hanya menyengsarakan masyarakat. Baik, Bang Riki, Adi, tema kali ini sangat menarik ya, menyambut tahun baru yang tinggal beberapa hari lagi nih. Tapi masyarakat harus cemas atau harus seperti apa nih? Karena kita di awal Januari 2025 ini bakal ada kenaikan PPN 12%. Ini seperti apa di komentarnya sebagai pengamat ekonomi?
Kalau dari kacamata untuk saya ya, kacamata saya sendiri, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% ini menjadi kado terburuk memang untuk masyarakat Indonesia ya. Kita tahu bahwa ekonomi kita ini lagi sedang sulit-sulitnya, apalagi kita sebelumnya terdampak pandemi di 2019 ya. Itu sudah membuat ekonomi masyarakat kian terpuruk. Jadi dengan adanya kenaikan pajak PPN 12% ini juga istilahnya bisa menekan ekonomi rakyat, apalagi ekonomi rakyat di bawah ya, kelas di bawah. Sebenarnya kalau dari kebijakan ini kan yang paling dirugikan adalah kita sebagai masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah gitu ya Bang. Nah ini gimana Bang? Kita apalagi kan masih di golongan yang menengah ke bawah ini Bang, atau jangan-jangan kita menyambut Indonesia 2045 dengan Indonesia emas malah menjadi cemas nih di awal 2025 mendapat kabar yang tidak menggembirakan sama sekali ini Bang. Oke, kemungkinan seperti itu ya Nur ya. Mungkin kita juga akan cemas dimulai dari tahun 2025 tahun depan dimulai dengan kenaikan pajak 12%. Sebenarnya ini kan yang paling kena itu adalah golongan menengah ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya dia golongan menengah ke atas, memang kena juga, cuman kan menurut mereka itu sangat kecil gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat di tataran di masyarakat golongan menengah ke bawah itu sangat signifikan dampaknya gitu ya. Kalau misalnya ada kenaikan pajak, nanti akan berdampak dengan kebutuhan pokok dan lainnya gitu. Memang katanya hanya untuk barang-barang mewah tertentu gitu. Tapi kan barang mewah itu yang mana gitu. Nah, jadi ini saya takutkan ketika ada kenaikan pajak, si produsen itu menaikkan harga gitu. Dengan alasan ini ada kenaikan pajak, walaupun itu belum tentu barang yang diproduksi atau yang dibeli oleh masyarakat itu barang mewah gitu. Tapi ketika pemerintah sudah menentukan itu, nah jadi produsen atau yang menjual itu menaikkan harga. Itu yang mungkin akan kita takutkan ke masyarakat gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita melihat nominal ya, karena kan kita melihat dari 11% ke 12% itu sebenarnya kecil. Tapi kalau misalnya jumlah penduduknya sangat banyak itu kan akan berdampak juga untuk pemerintah gitu. Kenapa kok hanya benar-benar dari pajak untuk pemasukan negara gitu. Sebenarnya kalau pertimbangan pemerintah mungkin alih-alih untuk menaikkan pendapatan negara ya Bang. Tapi sisi lain berdasarkan data dari BPS saja mencantumkan bahwa ini kita ada penurunan ekonomi di 3 bulan terakhir gitu. 3 bulan terakhir ini justru malah pemerintah menaikkan pajak di awal tahun per 1 Januari 2020. Sebenarnya ini pertimbangan signifikan atau pertimbangan utamanya apa sih untuk pemerintah ini menaikkan pajak ini Di? Kalau dari banyak alasan sih ya. Untuk kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP Pasal 7 Ayat 1 ini bila itu menyebutkan PPN naik mulai dari 11% itu udah pada April 2012 ya, naik menjadi 12% ini pada 2025. Nah, kenaikan ini menuai beragam penolakan dari masyarakat ya. Kalau sah-sah saja sih kalau memang kondisi ekonomi di Indonesia ini lagi baik-baik saja. Sebaliknya jika ekonomi tengah tertekan seperti saat ini keputusan ini justru keliru kan. Inginnya negara naik pendapatan APBN-nya kan. Pasti kan untuk pajak sendiri pasti untuk menaikkan pendapatan negara, pendapatan daerah atau pendapatan lainnya melalui pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Nah, bukan dari melihat sisi dari angka saja yang Baringki dari 11 ke 12 ya, hanya 1%. 11% aja itu udah dari masyarakat kelas menengah bawah itu udah merasa berat tuh. Misalnya beli barang nih dari harga sekian menjadi 10. Sekian. Itu udah dampaknya dari mereka itulah sudah berat, apalagi di sini kan seperti biaya pendidikan, transportasi semuanya juga udah naik kan. Jadinya dengan adanya kenaikan pajak ini juga jadi momok sendiri sih di perekonomian
bangsa masyarakat terutama kelas bawah ini. Sebenarnya kalau kenaikan pendapat, kalau tadi kan pertimbangan pemerintah adalah untuk menaikkan pendapatan negara gitu bang. Sebenarnya kenaikan pendapatan negara ini sejalan nggak sih bang sama kenaikan pendapatan masyarakatnya ini bang? Iya, jadi ketika kita berbicara pajak ya, sebagian besar di di semua negara di dunia ini memang menarik pajak dari rakyatnya, termasuk juga Indonesia ya, termasuk juga Indonesia ini adalah bagian dari salah satu penerimaan negara gitu. Tapi menurut saya sebenarnya ini jangan dulu dinaikkan. Sebenarnya memang emang beberapa kali itu ada penaikan pajak. Tapi kalau misalnya menurut saya untuk tahun ini ditunda gitu ya. Saya harap ditunda dulu karena memang seperti penjelasan Adi tadi kita sudah baru memulai COVID dan ini masih masyarakat kita masih ekonominya masih lemah. Nah itu menurut saya ditunda dulu, jangan dinaikkan karena memang situasi ekonomi kita emang belum stabil gitu kan. Karena kan contohnya kalau misalnya Adi atau Nur beli HP harga 10 juta misalnya ya, itu pajaknya 11% itu sekitar 1.100.000 ya. Iya. Kemudian kalau misalnya naik 12%, naik 1% itu jadi 1.200.000 gitu. Berat nggak sih dari untuk golongan menengah ke bawah gitu? Nah, kalau menurut saya sih berat ya, dari 1.100.000 ke 1.200.000. Nah, menurut saya itu berat walaupun itu naiknya 100. Nah, karena memang daya beli kita sedang turun. Terkecuali kalau misalnya orang-orang kaya, golongan menengah ke atas naik 1%, 2% itu menurut saya memang tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu berdampak karena memang duitnya mereka banyak dan juga fasilitas dan kebutuhan mereka juga emang ada gitu, jadi fasilitasnya ada gitu. Tapi kalau misalnya itu kita lihat di golongan menengah ke bawah ini sangat tidak kita harapkan. Nah, jadi saya harap ditunda, tunggu waktu-waktu tertentu gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak PPN 12% ini sangat tidak bijak ya Bang ya. Apalagi kalau tadi kita lihat juga kan memang ini yang paling terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah gitu. Jangan kalau tadi misal diambil contoh untuk pembelian handphone gitu, istilahnya itu masuk barang tersier ya Bang. Apalagi kita sebagai terutama seperti saya nih ibu rumah tangga itu kan paling yang terasa dampaknya ya dengan kenaikan pajak 20% ini. Misalnya dari mulai biaya produksi nih, mulai produksi kemudian biaya distribusi hingga ke konsumen itu kan ada kesenjangan cukup jauh gitu. Misalnya dari harga minyak makan atau susu nih, kalau biasanya mungkin minyak yang rata-rata misal 1 liter itu 18.000 gitu. Dengan kenaikan harga PPN ini bisa mencapai 19 sampai 20.000 untuk per liternya gitu. Itu kan sangat memberatkan kita pada ibu rumah tangga pada umumnya gitu loh. Apalagi dengan rata-rata masyarakat Indonesia yang dengan kemampuan ekonominya menengah ke bawah itu tentu sangat terpukul sekali gitu. Berbeda dengan kalau kelasnya tadi mungkin yang kata Bang Riki atas ya Bang, menengah ke atas itu mungkin tidak terlalu berdampak signifikan, tapi kan masyarakat Indonesia yang kelas menengah ke bawah, menengah ke atas tuh hanya persekian persennya gitu dibandingkan kita yang masyarakat yang menengah ke bawah yang justru lebih dominan gitu. Begitu juga dengan di negara-negara maju ya Bang ya, yang PPN-nya 12% itu mereka adalah negara-negara yang sudah sangat maju, misalnya kayak Jepang gitu, Eropa, yang fasilitas umumnya itu sudah sangat mumpuni gitu, tidak ada lagi kejahatan, kemudian juga transportasinya juga sudah sangat nyaman. Kalau menurut saya itu Indonesia belum cocok lah ya Bang, kalau untuk pribadi saya belum cocok untuk penerapan PPN 12% ini gitu. Mungkin Adi ada tambahan lagi untuk ya. Kalau untuk pemerintah sendiri sih saya harap untuk tidak menaikkan dulu ya. Kita lihat dulu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri ya. Ini bisa menjadi presiden buruk untuk ekonomi bangsa karena bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kan. Dengan adanya kenaikan PPN ini juga pastinya nanti berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Nah, itu turunnya daya beli masyarakat itu juga mempengaruhi inflasi. Inflasi nasional, inflasi daerah dapat memicu perekonomian bangsa kian buruk gitu.
Saya sih pemerintah mesti mau mendengarkan pendapat dan saran para ahli ya dari suara dan juga suara masyarakat yang lagi alergi dan apatis terhadap apa yang masyarakat inginkan. Kebijakan yang dikeluarkan negara mesti adil bagi semua warga, jangan hanya untuk kepentingan segelintir saja. Gitu. Artinya kan ini hanya mengakomodir kepentingan sekelompok orang gitu Bang. Apa ini juga tidak menjadi presiden buruk gitu Bang untuk pemerintahan baru di Kabinet Merah Putih Bang, ketika Pak Prabowo baru menjadi presiden kemudian juga langsung ada kebijakan kenaikan pajak 12% ini seperti apa Bang? Iya, saya harap Presiden merespon kegelisahan masyarakat ya, karena memang setahu saya memang Presiden belum berbicara, belum merespon terkait dengan pro kontra dari kenaikan PPN 12% ini. Memang sebelumnya Presiden menyatakan, dia sendiri menyatakan bahwa ada kenaikan pajak 12% itu khusus untuk barang mewah gitu. Tapi kan memang kita nggak tahu barang mewahnya itu seperti apa gitu. Dan katanya memang beras saja barang mewah katanya, beras yang premium gitu. Tapi kan itu kan kebutuhan pokok masyarakat gitu. Takutnya kan ketika dibeli oleh masyarakat golongan menengah ke bawah itu akan jadi mahal gitu. Dan juga kalau tidak salah itu minyak juga katanya masuk barang mewah. Terkecuali kalau misalnya itu minyak kita, kalau tidak salah minyak kita yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, kalau salah itu tidak. Tapi selain itu adalah itu naik 12% gitu. Dan saya takutkan barang-barang mewah itu termasuk dengan kebutuhan pokok gitu. Betul. Jadi saya takutkan, saya juga baru tahu ternyata ada beras premium itu masuk barang mewah. Tapi kan kita nggak tahu seperti apa gitu. Jadi ini yang kita takutkan ketika masyarakat menengah beli itu, dia si produsen itu beralasan ini ada kenaikan pajak gitu. Jadi mau tidak mau kebutuhan pokok beras itu dibeli oleh masyarakat itu. Ini yang harus kita antisipasi. Saya harap sebelum Januari 2025 kalau bisa Pak Presiden merespon, karena memang sebenarnya penerapan pajak ini kan menjalankan undang-undang ya. Jadi menjalankan undang-undang, mungkin ada peraturan tertentu dari keputusan Presiden untuk menunda kenaikan pajak 12%. Nah, jadi kita harapkan tetap di 11% gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ini kenaikan pajak 12% itu menjadi pukulan yang cukup berat loh. Kenapa menjadi pukulan yang sangat berat di tengah daya beli masyarakat kita yang masih melemah gitu loh. Apalagi tadi kalau kata Bang Riki juga minyak tuh termasuk barang mewah, beras barang mewah gitu. Ketika hanya minyak, contohnya minyak ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan yang tidak terkena PPN 12%, otomatis barang itu menjadi langka Bang. Peredaran di masyarakat juga nanti menjadi terbatas seperti kasus sebelumnya yang pas di COVID-19 itu kan minyak ketika varian Delta kalau nggak salah ya Bang, ketika minyak itu langka itu di varian Delta, pemerintah kan mengeluarkan minyak kita sebagai alternatif masyarakat. Nah itu pun keberadaan minyak kita juga sangat terbatas. Nah ini khawatirnya juga nanti kenaikan PPN 12% itu juga contohnya bakalan sama gitu. Misal belum lagi ke misal bahan pokok lain gitu. Misal jangankan minyak gitu ya, kayak sembako, kemudian bawang, cabai itu kan dari mulai distribusinya, produksinya juga sudah mulai terkena gitu, dari obat-obatannya gitu kan mesti ada kenaikan. Kemudian juga nanti kan produksinya berpengaruh, kemudian juga ke konsumennya juga pasti yang paling berdampak sih, menurut aku sih begitu. Gimana Di? Apa maksudnya lo sebagai, kalau bapak ya, kalau ibu sih saya pribadi sangat menyuarakan untuk menyuarakan penundaan ini gitu. Kalau bapak terdampaknya, terasanya tuh paling terasa di mana? Mungkin rokoknya, kemudian kalau dari kaum bapak pajaknya. Kalau dari kaum bapak menurut saya banyak terdampak ya, terutama untuk para perokok juga pasti PPN terkena imbas juga kan, harga rokok naik juga dari segala macam, kemudian belum lagi ditambah bea cukainya itu. Kemudian untuk pengeluaran sehari-hari itu untuk memberi uang belanja ke istri itu juga pasti bertambah ya? Itu pengaruh. Nggak cukup lagi. Misal kita sebulan cukup 1 juta 2 juta untuk sayur, mayur atau kebutuhan pokok lainnya. Nah ini karena ada PPN 12%, yang tadinya udah sekian udah cukup, tambah lagi. Jadi pengeluaran juga
yang dikeluarkan mesti bertambah. Gimana Bang? Jadi menatap Indonesia ke depan ini seperti apa Bang menurut lo ini Bang? Kalau sekarang aja udah di depan mata udah suram ini Bang. Jadi ini kan mungkin maksud pemerintah itu untuk menaikkan penerimaan negara, salah satunya melalui pajak gitu. Dengan pajak naik 1%, misalnya satu orang bertambah 100.000, seperti yang saya contohkan beli HP tadi, itu hanya untuk kalau misalnya satu orang 100.000 kalikan kalau misalnya itu 1.000 orang atau 1.000.000 orang, itu berapa pendapatan negara yang diperoleh oleh negara dalam hitungan per bulan atau per tahun gitu. Itu sebenarnya yang ingin diharapkan, mungkin yang ingin diharapkan oleh pemerintah gitu. Tapi kan saya rasa itu tidak elok ketika kita melihat saat-saat ini gitu, apalagi kita sedang beralih dari pandemi, kemudian akan pulih lagi untuk ekonomi kita gitu. Saya harap ditunda karena memang ini kebijakan yang memang belum tepat ya. Walaupun memang katanya pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial untuk UMKM atau yang lainnya untuk mengatasi atau merespon dari kebijakan kenaikan PPN 12% itu. Tapi kan emang bantuan itu emang setiap hari gitu kan, enggak paling per 3 bulan atau dia per tahun, jadi enggak setiap saat gitu. Tapi kan kita Sementara masyarakat berbelanja itu iya, kebutuhan setiap hari. dan akan berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya gitu. Karena kalau misalnya bantuan sosial atau bantuan untuk UMKM itu kan hanya misalnya 3 bulan atau mungkin ketika di akhir tahun, jadi nggak setiap saat gitu. Tapi kecuali kalau misalnya itu memang setiap saat, oke lah ya. Tapi kan ini namanya bantuan tidak setiap saat. Nah ini itu bantuan itu emang stimulusnya berdampak juga, tapi kan nggak hanya sementara gitu, nggak berlanjut sampai seterusnya gitu. Merespon dari bansos tadi ya Bang, kalau bansos artinya kan memang benar ada wacana bahwa pemerintah akan menggulirkan bansos lebih gitu sebagai pengganti atau untuk kompensasi kenaikan pajak PPN 12% itu. Tapi kembali lagi untuk penerima bansos itu kan tidak semua kalangan Nggak ya. semua, ya. Dan tidak semua masyarakat itu berhak menerima bansos gitu. Justru dengan kejadian-kejadian sebelumnya, misal untuk menekan inflasi ada pasar murah, itu pun hanya di titik-titik tertentu dan tidak semua masyarakat itu tahu gitu. Bahkan tidak semua, walaupun masyarakat yang kurang mampu itu tidak semuanya semua tersentuh. Betul, apalagi ini dengan skala besar dan terus menerus gitu, skala panjang, tidak hanya 1 bulan atau 2 bulan, tapi justru berkelanjutan gitu. Itu justru akan lebih mencederai masyarakat sih kalau menurut saya pribadi. Ini untuk Kalau menurut saya menaikkan PPN ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencari celah pendapatan negara sih, bukan hanya menambah beban masyarakat saja. Terutama golongan bawah dan berpendapatan rendah. Menaikkan pajak semestinya jadi solusi akhir ketika pemerintah sudah tidak mampu lagi mencari sumber pendapatan lain. Masih banyak strategi lain yang bisa dipilih daripada menyengsarakan masyarakat. Artinya kan apalagi isu kenaikan pajak bukan cuma isu kenaikan PPN 12% aja ya, ada kayak yang tax amnesty juga, itu kan pemerintah juga bakal akan menerapkan amnesty ya, Pengampunan pajak. Terus kemudian tadi untuk kendaraan ya, pajak kendaraan juga pemerintah akan menaikkan pajak kendaraan. Itu juga menjadi isu-isu yang penting gitu untuk masyarakat juga untuk lebih kritis gitu sebenarnya. Tapi gimana Bang cara untuk menunda PPN ini diterapkan per 1 Januari nanti sih Bang? Mungkin ada bisa kita desak, mungkin bisa lewat DPR ya, karena memang ini pro kontra masyarakat. Kemudian kalau tidak salah beberapa waktu lalu sudah ada demo untuk menuntut penundaan atau tidak adanya kenaikan pajak untuk tahun depan ini. Saya harap ini terjadi ini sebelum Januari 2025. Saya harap kita pajak tetap di 11%, karena kalau misalnya naik itu saya rasa emang belum saatnya, karena belum tepat, ekonomi kita emang belum pulih benar gitu. Karena ini harus diantisipasi. Mungkin saya harap ada pernyataan dari Pak Presiden Prabowo, karena memang
ini ada kegelisahan di masyarakat karena ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah karena dampaknya itu menyentuh langsung ke masyarakat gitu. Harapan kita juga sebagai masyarakat ini semoga keresahan ini bisa didengar langsung ya oleh Pak Presiden, apalagi di awal Januari itu terus berlanjut ke puasa, kemudian juga itu Lebaran, itu artinya kita sebagai masyarakat sangat tercekik ya untuk kenaikan PPN 12% ini, dan semoga ini juga menjadi pertimbangan lah buat Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya untuk mempertimbangkan kembali kenaikan PPN 12% sendiri. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Update terus seputar informasi Lampung Anda dengan berlangganan e-paper Lampung Pos. Sobat Lampung Pos, jangan lupa untuk kirim kritik dan saran di kolom komentar. Oke, saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.